Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Legong Putra Sega. Saya mahasiswa dari Politeknik Kupang, jurusan Pariwisata, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang pariwisata alternatif atau tempatnya di Taman Nasional Kelimutu. Yang pertama, latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam struktur ekonomi dan proses pembangunan negara. Hal ini disebabkan karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal maupun bagi negara sendiri. Salah satu daerah tujuan wisata yang baru berkembang adalah Pulau Flores, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Flores memiliki banyak daya tarik wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Beberapa daya tarik wisata yang terkenal diantaranya adalah Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kelimutu, Kampung Adat Werebo, dan Kampung Megalik Bena. Keberadaan daya tarik wisata ini secara langsung mendukung kegiatan kepariwisataan di Pulau Flores. Alasan kenapa saya memilih Taman Nasional Kelimutu? Karena Taman Nasional Kelimutu adalah tempat wisata yang paling terkenal di dunia dan letaknya juga di The Forest. Danau Kelimutu dikenal memiliki 3 warna, yakni hijau, biru muda, dan hitam. Warna hitam atau Tiwatopolo diyakini menjadi tempat berkumpul arwah orang-orang yang semasa hidupnya sering melakukan perbuatan jahat. Sedangkan warna hijau atau Tiwatobupu diyakini oleh orang desa sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah leluhur mereka yang meninggal ketika mereka tua. Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa danau tersebut adalah danau keramat dan memberikan kesuburan pada daerah sekitarnya. Maka tak jarang sering diadakan upacara adat di danau tersebut, di mana masyarakat memberikan persembahan hasil bumi kepada arwah di danau tersebut. Selain memiliki danau, Gunung Kelimutu juga menyimpan pesona, flora dan fauna yang tidak kalah menarik. Di sekeliling gunung, wisatawan dapat menemukan tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemukan di wilayah Flores lainnya seperti pinus, cemara, kayu merah, dan edelweiss. Sedangkan ragam fauna yang terdapat di hutan Kelimutu adalah rusa dan lain-lain. Atraksi wisata Taman Nasional Kelimutu. Potensi atraksi wisata Danau Kelimutu. Dari Taman Nasional Kelimutu merupakan bagian atraksi wisata yang tidak bisa terpisahkan dari kekayaan dan potensi alam Pulau Flores. Keunikan danau yang mempunyai 3 warna yang berbeda menjadi bagian dari kunjungan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di Pulau Flores. Danau Kelimutu yang terletak di puncak Gunung Kelimutu ini masuk dalam rangkaian Taman Nasional Kelimutu, berada pada ketinggian 1631 di atas permukaan laut. Dengan potensi wisata alam yang dimiliki serta daya tarik wisata lain yang berada di sekitarnya, Taman Nasional Kelimutu menjadi salah satu dari sekian banyak kawasan strategis pariwisata nasional yang disingkat KSPN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan tahun 2010 sampai 2025. Keunikan Danau 3 Warna Kelimutu. Ya, seperti yang telah diungkapkan di muka bahwa Danau 3 Warna atau yang lebih dikenal dengan nama Danau Kelimutu memang memiliki keunikan dari segi warna danaunya. Masing-masing warna danau memiliki perbedaan. Ada yang berwarna biru, hitam, dan juga hijau. Tetapi uniknya, berdasarkan penelitian dari beberapa orang asing, beberapa waktu yang lalu ditemukan fakta bahwa warna danau yang berbeda-beda tersebut hanya terjadi jika Danau Kelimutu tampak dari kejauhan dan airnya mengumpul semuanya. Jika diambil sampel dari sedikit air di Danau Kelimutu, maka hasilnya adalah air yang sangat jernih dan bening. Inilah kesimpulan yang kemudian diberikan para ahli mengenai Danau Kelimutu. Namun selain juga memiliki air yang berbeda-beda warnanya, Danau Kelimutu juga memiliki flora dan fauna yang melimpah. Hal ini dikarenakan Danau Kelimutu terdapat pada sepanjang jalur Taman Nasional Kelimutu dan terletak di puncak Gunung Kelimutu. Yang pertama, keindahan Danau Tiwunua Murikofai dan Tiwatopolo. Setelah Anda menaiki kurang lebih 15 anak tangga dari semen, Anda dapat melihat 2 dari 3 danau yang ada di kawasan Kelimutu ini. 2 danau tersebut adalah Tiwunua Murikofai dan Tiwatopolo. Tiwatopolo danau yang berada di sebelah kanan saat posisi badan menghadap ke arah danau. Danau ini berwarna hijau pekat. Sedangkan danau di sebelah kiri dan berwarna hijau toska adalah Tiwunua Murikofai. 2 danau ini terletak berdampingan, hanya dipisahkan dengan sebuah tebing sebagai tembok pemisahnya. Tebing bebatuan pemisah itu berbentuk cekungan sejauh mata memandang. Di sekelilingi danau hanya ada tebing-tebing bebatuan. Tiwatobupu, pusat berkumpulnya para arwah. Salah satu objek yang ada di puncak Kelimutu adalah Tiwatabupu. Danau yang berwarna hijau toska bening ini letaknya terpisah dengan yang lain. Danau ini adalah danau berkumpulnya arwah para orang tua yang sudah meninggal. Penentuan kategori kononnya katanya dilihat dari perbuatan semasa hidupnya. Jika orang meninggal dalam keadaan sudah tua dan sering berbuat baik semasa hidup, akan masuk ke dalam Danau Tiwatobupu.
Jika orang meninggal dalam keadaan masih muda atau belum menikah dan sering berbuat baik semasa hidup, akan masuk ke Danau Tiu Nua Murkophai. Sedangkan jika orang meninggal baik dalam keadaan muda atau tua maupun sering berbuat tercela, maka akan berkumpul di Danau Tiu atau Polo. Yang ketiga, mitos perubahan warna dan kelimutu. Danau Kelimutu juga dikenal sebagai danau tiga warna. Selain karena tiap memiliki warna yang berbeda, tapi juga ketiga danau tersebut bisa berubah warna setiap saat. Ada pakar yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena komposisi material yang ada di dasar danau. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa perubahan warna itu mengikuti suasana politik negara kita. Konon katanya jika negara Indonesia sedang damai dan tentram maka warna danau akan biru. Jika suasana politik sedang bergejolak atau memanas, warna danau akan berubah menjadi merah. Yang keempat, Patika, festival memberi makan leluhur. Tepat tanggal 14 Agustus, tiap tahunnya diadakan Festival Danau Kelimutu. Sesuai kepercayaan penduduk setempat, agenda utama dari festival itu adalah Patika. Dalam bahasa setempat, Patika berarti memberi makan. Pemberian makan ditujukan untuk para leluhur Danau Kelimutu yang berupa sesaji terdiri dari daging babi atau dalam bahasa setempat disebut wawi, dan moke atau minuman beralkohol khas daerah setempat. Dampak pengembangan objek wisata Danau Kelimutu terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang pertama, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana kepariwisataan adalah sarana akomodasi, merupakan wahana yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan, minum, dan jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Yang kedua, sarana transportasi yang terlibat dalam perjalanan wisata adalah pesawat udara, feri penyeberangan, kereta api, mobil becak, delman, dan lain-lain. Yang ketiga, sarana makanan dan minuman. Restoran dilihat dari lokasi, ada restoran yang berada di dalam hotel dan menjadi bagian atau fasilitas yang bersangkutan. Ada pula restoran yang berdiri sendiri secara independen. Yang keempat, toko penjual cenderamata merupakan barang yang dari tempat wisata tersebut yang menjual barang berupa aksesoris dan kain adat yang liur. Dampak pariwisata dalam bidang ekonomi. Sevolo 2000 menyatakan dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata antara lain. Yang pertama, dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan devisa, mempunyai peluang untuk mendapatkan devisa dan mendapatkan kelanjutan pembangunan, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat dengan belanja wisatawan, akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan penjualan barang-barang lokal, menunjang pembangunan daerah, karena kunjungan wisatawan cenderung tidak terpusat di kota melainkan juga di luar kota. Dengan demikian amat menunjang pembangunan daerah. Prasarana kepariwisataan adalah perhubungan, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut serta terminal, instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih, sistem telekomunikasi baik telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit, pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata, pelayanan wisatawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata. Pengembangan objek wisata dan kelimutu. Pengembangan suatu tempat atau kawasan objek wisata tentunya memiliki latar belakang dan tujuannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pengembangan terhadap objek wisata dan kelimutu adalah karena potensi alam yang dimiliki oleh kawasan wisata alam itu sendiri dan dalam pengembangannya telah memakan waktu yang cukup lama, serta bertujuan untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitarnya. Temuan lain juga menunjukkan bahwa penggunaan dan pengembangan kawasan wisata tersebut dilakukan secara terhadap dan berkelanjutan. Badan Taman Nasional Kelimutu telah melaksanakan banyak program untuk melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu. Juga pihak pengelola juga telah menempuh cara promosi untuk memperkenalkan objek wisata Danau Kelimutu ini kepada umum pada tingkat regional maupun nasional. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Saya Yohanes dari Komputer Sega. Mohon izin undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.